Intensive Care Unit atau ICU merupakan ruang perawatan khusus untuk pasien dengan kondisi kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan perawatan intensif selama 24 jam. Dalam proses perawatan pasien kritis, komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE merupakan bagian penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan membantu proses pemulihan. Selamat siang, Ibu. Siang, Sus. Saya perawat Koral yang bertugas di ruangan ICU. Apakah benar ini dengan keluarga Nyonya Lia? Iya, benar, Sus. Saya akan menyampaikan kondisi pasien atas nama Nyonya Lia. Mari ikut saya terlebih dahulu, Ibu. Baik Ibu, jadi untuk kondisi pasien atas nama Nyonya Lia saat ini masih dalam pemantauan ketat di ruang ICU karena kondisinya belum stabil. Saat ini juga pasien masih terpasang beberapa alat medis untuk membantu proses perawatan dan pemantauan kondisi pasien secara terus-menerus. Nyonya Lia tubuh mengalami stroke hemoragik, yaitu perdarahan pada pembuluh darah di otak sehingga kesadaran pasien itu menurun dan memerlukan observasi intensif. Ibu, saat ini pasien terpasang alat monitor untuk memantau tekanan darah, denyut jantung, pernapasan, dan kadar oksigen. Selain itu juga, pasien mendapatkan terapi cairan dan oksigen untuk membantu menjaga kondisi tubuh pasien agar tetap stabil. Iya, Sus. Selama pasien dirawat di ICU, pasien juga memerlukan beberapa tindakan dan observasi lanjutan sesuai kondisi pasien. Apabila sewaktu-waktu kondisi pasien mengalami penurunan, tim medis akan segera melakukan tindakan sesuai kebutuhan pasien. Apabila Ibu bersedia memberikan persetujuan untuk tindakan dan perawatan yang akan dilakukan selama pasien dirawat ICU, Ibu boleh menandatangani surat persetujuan ini ya. Baik, Sus, saya bersedia. Informed consent merupakan persetujuan keluarga setelah mendapatkan penjelasan mengenai kondisi pasien serta tindakan medis dan keperawatan yang akan dilakukan. Jadi Ibu, selama pasien dirawat di ICU, kami juga melakukan berbagai upaya pencegahan komplikasi agar kondisi pasien tidak semakin memburuk. Selain itu juga kami membutuhkan dukungan dari keluarga pasien selama proses perawatan. Baik, Sus, saya akan mengikuti arahannya. Komunikasi yang baik membantu keluarga untuk memahami kondisi pasien dan meningkatkan kerjasama selama proses perawatan berlangsung. Ibu, sebelum masuk ke ruangan ICU, Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tujuannya untuk mencegah penyebaran kuman dan melindungi keluarga dan pasien dari risiko infeksi. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Mari ikuti saya ya, Bu. Jika Ibu lupa dengan cara-caranya, Ibu bisa lihat panduannya di sini ya, Bu. Selain mencuci tangan dengan benar, Ibu juga harus menggunakan baju khusus untuk masuk ke ruang ICU. Dan Ibu juga harus menggunakan masker dengan benar ya, Bu. Dan juga Ibu juga harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar pasien. Baik, Sus. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi, termasuk pencegahan infeksi dan keselamatan pasien menjadi prioritas utama selama perawatan di ICU. Baik Bu, jadi pasien terpasang alat medis untuk membantu proses perawatan dan pemantauan kondisi pasien. Jadi Ibu mohon agar tidak menyentuh atau mengubah posisi alat tanpa bantuan petugas. Apakah Ibu mengerti? Baik, Sus, saya mengerti.
Pencegahan sekunder dilakukan melalui deteksi dini dan penanganan cepat terhadap perubahan kondisi pasien untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. Kami juga melakukan pemantauan rutin terhadap tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, pola nafas, dan tingkat kesadaran pasien. Jika terjadi perubahan pada kondisi pasien, tim medis akan segera melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien, Ibu. Apabila Ibu melihat alat terlepas atau berbunyi, atau Ibu melihat adanya perdarahan, Ibu mohon segera melaporkan kepada petugas. Ibu jangan memperbaiki alat sendiri, karena setiap alat memiliki fungsi yang penting dalam pemantauan dan terapi pasien. Baik sus, saya akan mengikuti arahan. Apabila ada yang terlepas akan segera saya lapor. Keluarga juga dapat membantu memberikan dukungan emosional, yaitu mengajak ngobrol pasiennya, yaitu dengan cara membisikkan. Ibu bisa membisikkan ke telinganya. Ibu, saya di sini akan terus menemani Ibu ya. Semoga Ibu cepat membaik ya. Suara keluarga dapat memberikan rasa nyaman dan membantu stimulasi emosional pada pasien selama masa perawatan. Pencegahan tersier bertujuan mengurangi komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup melalui mobilisasi dini dan dukungan psikologis. Hal ini membantu pasien dan keluarga memahami proses pemulihan. Baik Ibu, jadi jika kondisi pasien sudah mulai membaik dan pasien juga sudah dipindahkan dari ruang ICU, keluarga juga tetap perlu melanjutkan pencegahan luka tekan dan selama proses perawatan lanjutan. Ini Ibu ada leaflet. Jadi Ibu di dalam leaflet ini menjelaskan posisi pasien itu harus diubah secara berkala setiap 2 jam sekali untuk mengurangi tekanan pada kulit dan menjaga aliran darah agar tetap lancar Ibu. Bantal penyangga itu digunakan untuk mengurangi tekanan berlebih pada tubuh dan menambah kenyamanan pada pasien. Apakah Ibu mengerti? Mengerti sus, saya akan memperhatikan posisi dan kondisi pasien. Nah, baik Ibu, ini buat pegangan Ibu di rumah. Apabila Ibu lupa, Ibu bisa membacanya kembali. Baik sus, terima kasih sus. Baik Ibu, jika ada perubahan pada kondisi pasien setelah pindah ruangan atau pulang ke rumah, Ibu segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan ya Bu. Baik sus. Terima kasih sus. Sama-sama Ibu. Pencegahan primer, sekunder, dan tersier adalah bagian penting di mana untuk mendukung keselamatan pasien kritis di ICU. Melalui komunikasi, informasi, dan edukasi yang baik, tenaga kesehatan dan keluarga dapat bekerja sama untuk mendukung selama masa perawatan dan pemulihan untuk pasien.